Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Di Sini Ada Film. Kali ini kita mau ngebahas mengenai film-film Korea bertemakan bencana, tapi yang bukan merupakan monster maupun zombie. Apa aja itu filmnya? Yang pasti film-film Korea bertema bencana selalu bagus dan benar-benar menegangkan. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kalian yang belum follow IG kita, langsung yuk follow di nonton.film.yuk, karena di sini kalian akan mendapatkan informasi film-film terbaru, terbaik maupun info-info seputar film dan artis. Langsung aja ke film Korea bencana. Yang pertama ada Exit tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Yona dan juga Jo Jung Soo, di mana menceritakan mengenai serangan kabut atau asap beracun, di mana orang yang menghirupnya akan langsung meninggal nih guys. Dan dua orang ini ternyata pandai memanjat. Mereka pun berusaha untuk memanjat dari gedung ke gedung untuk bisa langsung naik ke gedung yang paling tinggi nih guys. Tapi mereka dikejar dengan waktu dan juga asap beracun yang semakin meninggi. Dan kerennya film ini juga dibumbui dengan komedi ringan yang membuat kita nggak tegang terus. Berikutnya ada Flu tahun 2013. Film yang dibintangi So Ai ini bercerita mengenai serangan wabah yang mematikan seperti kondisi saat ini ya guys ya, di mana wabah tersebut membuat orang-orang menjadi sakit dan juga meninggal. Pemerintah setempat pun semakin kewalahan menangani wabah yang berlangsung karena banyak sekali orang yang terpapar nih guys. Dan mereka yang selamat berusaha untuk bisa terus bertahan hidup sambil merelakan orang yang dicintai meninggal karena wabah tersebut. Film yang ketiga ada The Tower tahun 2012. Film ini menceritakan mengenai gedung pencakar langit yang benar-benar mewah dan tiba-tiba mengalami bencana terbakar dan juga akan ambruk nih guys. Orang-orang yang ada di dalamnya pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi karena api yang semakin membesar dan juga menyebar, hal tersebut tidaklah mudah. Film ini benar-benar menegangkan dari awal sampai akhir guys. So bagi kalian yang nonton film ini, siapin mental. Film ini pun juga dibintangi oleh artis ternama Son Ye Jin. Film berikutnya ada Tunnel tahun 2016. Diceritakan mengenai seorang ayah yang ingin merayakan ulang tahun putrinya sedang dalam perjalanan pulang. Tapi ketika melewati sebuah terowongan, ternyata bencana terjadi. Terowongan tersebut runtuh nih guys dan membuat dirinya terperangkap. Pemerintah pun berpikir apakah akan menyelamatkan satu nyawa tersebut dengan biaya yang luar biasa atau membiarkan pria ini meninggal dengan sendirinya. Selagi menunggu bantuan datang, pria ini juga terus berusaha untuk bertahan hidup nih guys dengan peralatan dan makanan seadanya. Film berikutnya yang bertema bencana ada Pandora tahun 2016. Diceritakan seorang pria yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir merasakan hal yang aneh di tempat dia bekerja. Ia pun berusaha untuk melaporkannya, tapi hanya dianggap angin lalu nih guys oleh para petinggi. Sampai suatu ketika terjadi gempa bumi yang mengakibatkan tempatnya bekerja ini meledak dan menimbulkan suasana yang mencekam. Para pekerja pun berusaha untuk menyelamatkan reruntuhan sambil mencoba menghentikan radiasi yang akan terjadi. Karena apabila terjadi radiasi, banyak orang akan meninggal. Next ada Asphalt tahun 2019. Film ini menceritakan mengenai bencana dahsyat yang diakibatkan karena meletusnya gunung vulkanik yaitu Gunung Baekdu, di mana letusannya ini menyebabkan luluh lantaknya Korea, baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Sebuah tim pun ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang karena akan terjadi bencana susulan nih guys.
dan misi pun harus mereka jalankan. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan. Ini dia Asphalt tahun 2019. Next ada Deranged tahun 2012. Film ini menceritakan mengenai wabah misterius yang menyerang sebuah kota di mana terjadi penemuan mayat dan disusul dengan mayat-mayat berikutnya. Hal ini diketahui disebabkan oleh sebuah parasit mirip cacing yang kemudian merusak otak manusia. Dia yang sudah terjangkiti akan langsung masuk ke sungai dan kemudian mati di sungai tersebut nih guys, dan terus-menerus ingin minum. Orang-orang pun berusaha untuk menyelamatkan diri sambil menyembuhkan orang tersayang mereka yang telah terpapar. Berikutnya ada Tidal Wave tahun 2009 atau yang dikenal dengan Hyundai. Film ini menceritakan mengenai fenomena alam bencana tsunami yang akan menyerang sebuah lokasi bernama Hyundai, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi tujuan wisata dan adanya pantai yang indah. Gelombang yang maha dahsyat kemudian menyerang tempat tersebut nih guys, dan orang-orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Dibintangi oleh aktris kawakan Ha Ji Won. Ini dia Tidal Wave atau Hyundai. Kemudian berikutnya ada The Terror Life tahun 2013. Menceritakan mengenai seorang pembawa berita di mana dia tiba-tiba mendapatkan telepon misterius dari seorang penjahat dan mengatakan bahwa penjahat tersebut akan meledakkan sebuah jembatan. Hal tersebut dibuktikannya nih guys, dan kemudian pembawa acara ini mendapatkan telepon kembali dari penjahat tersebut yang mengatakan dia akan melakukan hal yang jahat yang lebih luar biasa lagi. Penyiar tersebut menyiarkan hal pembicaraannya dengan si penjahat secara live dan berusaha untuk menghentikan aksi penjahat tersebut. Next yang paling baru nih guys ada Sinkhole tahun 2021. Film ini menceritakan mengenai bencana lubang yang kemudian membuat sebuah apartemen masuk ke dalam tanah dengan maha dahsyat alias dalam banget nih guys. Beberapa orang yang hidup di apartemen tersebut kemudian terjebak di dalam lubang tersebut. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri sambil menunggu bantuan datang. Tapi ternyata air terus naik dan lama-lama bisa menenggelamkan apartemen yang mereka tinggali ini. Apakah mereka akan selamat? Ini dia Sinkhole. Berikutnya yang sebentar lagi akan tayang ada Emergency Declaration tahun 2021. Diperanin oleh para aktor-aktor kenamaan seperti Lee Byung Hun, Kim Nam Gil, Im Siwan, dan juga Song Kang Ho. Film ini bercerita mengenai pesawat yang kemudian harus melakukan pendaratan darurat. Film ini benar-benar menggambarkan bagaimana kepanikan yang luar biasa yang terjadi di dalam pesawat tersebut nih guys. Karena mereka harus dihadapkan antara kenyataan apakah mereka akan selamat ataukah mereka akan meninggal di dalam pesawat tersebut. Ini dia Emergency Declaration yang akan tayang sebentar lagi. Dan juga yang akan tayang nih guys masih coming soon dan katanya tahun 2022, dengar-dengar ya, yaitu Concentrate Utopia. Menghadirkan Lee Byung Hun lagi dan beberapa aktor dan aktris kenamaan menceritakan mengenai gempa bumi yang dahsyat. Oke, itu dia guys film-film bencana dari Korea yang harus kalian tonton karena semuanya menegangkan banget. Thank you banget udah nonton video dari saya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain dan tetap sehat selalu. Bye-bye.